Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara Paskah Sekolah Minggu. Wow. Yeay! Hari ini kita bersuka cita nggak Kak? Pasti dong. Pasti harus tetap bersuka cita, iya kan? Iya sih, karena apa Kak? Karena untuk merayakan cinta kasihnya Tuhan. Jadi harus bersuka cita walaupun di rumah, di mobil, di jalan, sambil live streaming. Apapun itu harus tetap bersuka cita. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan. Bersuka cita bersama memuji Tuhan. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, rupanya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat itu ya. Iya, yuk nyanyi lebih semangat lagi yuk. Iya, yang masih duduk-duduk, yang masih tiduran mungkin. Yuk bangun, bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan bersama, oke? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Gimana Kak? Kayaknya masih kurang semangat Kak. Waduh, kalau gitu gimana ya? Semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu dengan Kak Yosi. Bapa kami yang dalam surga, kami datang Tuhan mengucap syukur. Engkau mengizinkan kami, masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah walaupun lewat online di Paskah Sekolah Minggu ini Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami masing-masing, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, firman-Mu masuk dalam hati kami, tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila masih ada roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu, kami mau usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita lanjutkan lagu pujian kita yuk. Stop. Loh, kenapa kok harus stop? Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ayo, yang semangat yuk. Semua yang masih duduk, yuk kita bagi berdiri yuk. Memuji Tuhan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Gimana Kak Ika? Apakah sudah semangat Kak? Kurang Kak. Kurang ya? Iya. Lalu gimana dong?
adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kak Ika, Paskah itu apa sih? Paskah itu bukti kasihnya Tuhan buat kita. Oh, Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Kalau gitu kasih Yesus manis dan indah ya. Betul, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Wah Kak, kasih Yesus itu sungguh indah ya Kak. Betul, kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kalau gitu, apa yang lebih luas dari samudra, Kak? Kasih Yesus. Apa yang lebih tinggi dari langit? Kasih Yesus pastinya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah.
lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus, oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 kasih Yesus. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak Yosi, kita mau siapkan hati kita. Kita panggil Yesus masuk dalam hati kita. Yuk anak-anak, kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Mari adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau buka hati kami, sucikan hati kami, masuklah dalam hati kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Pakai Tante Mega yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bosen. Sudah lama ya gini terus. Sekolah di rumah, apa-apa dilakukan di rumah. Sudah lama sekali loh, 1 tahun lebih. Bayangin coba, gak bisa kemana-mana, gak bisa main dengan teman, sendirian. Gak enak pokoknya. Bosen aku. Coba aku telepon si Rina sih. Lagi ngapain ya dia? Halo? Halo, Rina ya? Oh, halo Tony. Gimana kabarmu, Ton? Iya, Rin. Kamu lagi ngapain ini, Rin?
Wah, aku tadi habis bantu mamaku masak sih. Kamu memangnya mau ngapain? Aku bosen sekali, Rin. Makanya aku telepon kamu ini. Mau ngobrol-ngobrol aja. Soalnya lagi sendirian ini aku. Bosen, Rin. Oh, mau curhat nih ye. Hehehe. Ya, dikit-dikit sih. Bosen, Rin. Gini-gini terus. Apa-apa dilarang, dibatasi. Gak enak ya, Rin. Sampai kapan kita seperti ini? Iya ya Ton ya. Memangnya semua ini sekarang serba nggak enak ya Ton ya. Nggak bisa bebas semua kita. Kira-kira ya, Rin ya. Apa Tuhan itu mendengar doa kita nggak sih? Hah? Kok kamu bicara seperti itu Ton? Aku bingung, Rin. Kok di semua tempat di dunia ini semua sama ya? Padahal kan anak-anak Tuhan itu ada di mana-mana. Mereka kan berdoa juga, Rin. Tapi kok belum ada perubahan ya, Rin? Waduh Ton, kamu nggak boleh berpikir seperti itu loh Ton. Tuhan itu mendengar doa kita anak-anaknya Ton. Tapi sampai kapan, Rin? Seperti ini terus kondisinya. Aku juga nggak tahu sih Ton. Tapi yang jelas Tuhan itu mendengar doa anak-anaknya. Apalagi kalau anak-anaknya itu bersungguh-sungguh sih Ton. Lah, aku kalau berdoa ya sungguh-sungguh, Rin. Tapi ya itu, makanya aku nanya kamu gimana? Memang sulit ya. Aku nggak tahu jawabannya sih Ton. Tapi aku sih mau tetap percaya kepada Tuhan Ton. Apapun rencananya buat kita semua Ton. Yakin kamu, Rin? Ya harus begitulah Ton. Meskipun sulit, tapi kita harus tetap berdoa dan tetap percaya Ton. Oh, begitu kah? Iyalah Ton, jangan sampai kamu ragu Ton. Halo anak-anak yang di rumah. Nah, kita mau mendengarkan ya. Tadi di awal, apa ada anak-anak di rumah yang seperti Rina? Atau seperti Tony? Yang bosan, yang sudah lama menunggu, akhirnya jadi ragu, jadi hilang harapannya. Apakah benar ya Tuhan itu mendengar doa kita? Benar nggak ya? Kalau tidak, kok kita dibiarkan sih? Benar nggak ya ini? Tuhan mengasihi kita nggak ya? Jadi ragu, jadi hilang harapan. Wah, kondisi seperti ini memang susah, memang sulit anak-anak. Nah, kejadian seperti yang kita alami saat ini, itu juga dialami oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Waktu itu, bangsa pilihan Tuhan juga mengalami hal yang sama loh anak-anak. Dibiarkan menunggu kesannya. Gak ada jawaban, gak ada kepastian, gak enak. Nah, terus gimana ya? Apa Tuhan membiarkan? Apa Tuhan meninggalkan? Nah, kita mau lihat ya, apa ceritanya.
pada zaman dahulu, bangsa Israel, umat ketebusan dan umat pilihan Tuhan telah ditindas oleh bangsa Mesir yang diperintah oleh Raja Firaun yang baru. Mereka harus melakukan kerja paksa, mendirikan kota-kota dan patung dan segala pekerjaan kejam yang lain. Tetapi semakin mereka ditindas, maka semakin bertambahlah jumlah mereka. Bangsa Mesir semakin takut, sehingga menambah penindasan kepada orang Israel, yaitu dengan membunuh bayi laki-laki. Hei kamu orang Israel, ayo cepat Tuhan. kamu kerja. Iya Tuhan. Aduh, cepat. Aduh, ampun Tuhan. Ayo, jangan jadi pemalas kamu. Sakit Tuhan. Sakit Berat apa? Tuhan. Ayo cepat kerja. Berat. Aduh, Kamu pemalas ampun memang. Tuhan. Ayo, Ampun berdiri. Tuhan. Berdiri kamu. Iya Tuhan. Aduh, berat Dikatakan sekali. berdiri kok. Ayo berdiri. Iya Tuhan. Berdiri. Kasihan Aduh. sekali anak itu ya. Ibu, tolong saya diberi minum Ibu. Iya, Saya Nak. haus. Iya, Nak. Ini Nak minumnya Nak. Terima kasih Ibu. Aduh, Orang Israel, terima kasih. berani betul kamu mau minum. Ampun Tuhan, aduh, aduh, ampun kamu Tuhan. ibu, kamu pergi. Pergi Bu. berat, Iya, iya Tuhan. Pak. Aku sangat lelah sekali. Lebih baik aku beristirahat dulu di sini. Musa. Hah? Aku di sini. Aku Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah memperhatikan penderitaan umatku. Aku mendengar tangis mereka. Aku akan mengirim mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Aku akan mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku keluar dari negerinya. Siapakah aku ini sehingga mampu untuk melakukan itu? Aku menyertaimu. Jika aku pergi ke mereka dan berkata tentang Tuhan yang mengutusku, dan mereka bertanya tentang namanya, apa yang akan kujawab? Aku adalah aku. Jika mereka tidak percaya, jika mereka bilang, bukan Allah yang mengutusmu, Tongkat yang ada padamu, lemparkanlah ke tanah. hah? Jadi ular? Peganglah ekornya, Musa. Dengan mujizat itu, mereka menjadi percaya. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku menyertaimu. Engkau akan mampu berbicara dengan lancar. Tuhan, kiranya utuslah orang lain saja. Aku mengutus Harun kakakmu kepadamu. Dia akan berbicara kepadamu. Baiklah Tuhan, aku siap. Waktu itu, bangsa Israel menderita sekali. Mereka dipaksa untuk bekerja keras, tidak diberi upah. Bahkan makanan mereka dibatasi. Coba anak-anak lihat sendiri kan tadi ceritanya, menderita sekali, perut lapar, tapi harus tetap bekerja. Wah, gak enak ya, sangat tidak enak. Lalu, apa Tuhan membiarkan? Padahal mereka juga menaikkan doa anak-anak. Terus menerus doa itu dinaikkan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap mendengarkan.
doa dari anak-anaknya. Apalagi waktu itu bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Nah, bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Kira-kira seperti apa ya? Kita mau saksikan lagi ya ceritanya. Raja Firaun memasuki istana. Rihol, Bagus, bagus, bagus. Semua prajuritku memang bagus, bagus. Wah, di mana sekarang ini penasihatku nih? Nasihatku? Selamat pagi, Pak kita. Oh, selamat pagi, selamat pagi. Ini pembangunan di negara kita luar biasa, Pak kita. Oh iya? Oh Iya. iya. Kalau begitu sekarang aku ingin minum saja. Mana dayangku? Ayo dayang cepat. Baik, Baginda. Aku sudah haus ini. Apa yang kau bawa itu? Ada air anggur, Baginda. Bagus, bagus, bagus. Mana? Enak sekali anggur ini. Sekarang coba ambilkan aku apel. Apel kesukaanku, ya. Sebentar ya, Ayo cepat. Sebentar, Baginda. Ini apelnya, Baginda. Loh, ini apelnya kenapa besar sekali? Dan rasanya kecut. Aku tak suka apel ini. Aku tak suka. Maaf, Baginda. Wah, bagaimana kamu ini? Coba sekarang kipas saja dah. Kipas. Ambilkan aku kipas. Sebentar, Baginda. Ayo cepat, kepanasan aku ini sekarang. Baginda. Ayo cepat kipas yang enak. Iya, Baginda. Ya, sejuk sekali sekarang. Nyaman. Ayo dayang, yang keras, kurang keras itu. Ayo cepat, yang keras. Baginda. Ya, bagus. Lapor, Baginda. Ya, kenapa? Luar ada orang Israel yang ingin menghadap, Baginda. Oh, baik, kalau begitu suruh dia masuk segera. Lapor, Baginda. Ya. Pembuatan batu bata telah selesai dengan jumlah yang ditentukan. Bagus. Maka mohon Baginda izinkan kami untuk beribadah selama 3 hari perjalanan. Apa? Beribadah? Prajurit, perintahkan sekarang juga kepada seluruh anak buahmu. Katakan bahwa mulai sekarang jangan lagi memberikan jerami kepada bangsa Israel. Siap, Baginda. Suruh orang-orang Israel mencari jerami sendiri. Jangan, Baginda. Tetapi Jangan, ingat, Baginda. mereka harus menyerahkan sejumlah batu bata seperti biasa. Jangan, Baginda. Ayo dayang, Jangan kipas. jerami. Kipas saya. Baginda, ampun. Apanya ampun? Kami harus mencari jerami sendiri. Tidak peduli, prajurit. Batu bata kami. Tangkap mereka. Tangkap dia, bawa masuk. Berani benar mereka mau menyembah Allah mereka. Lapor, Baginda. Ya, kenapa prajurit? Ada 2 orang Israel ingin menghadap Baginda Raja. 2 orang Israel, siapa dia? Benar, Baginda. Musa dan Harun. Suruh dia masuk. Baik, sekarang. Baginda. Selamat pagi, Tuan Baginda Raja. Selamat pagi. Oh, Musa dan Harun. Wah, bagaimana? Apa yang hendak kalian katakan? Kami membawa pesan dari Tuhan, Allah Israel. Ia berfirman, biarkan umatku pergi supaya mereka dapat mengadakan suatu upacara ibadat di padang gurun untuk menyembah aku. Oh ya? Siapakah Tuhan sehingga aku harus mentaati dia dan membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan, dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi dariku. Allah orang Ibrani telah menyuruh kami untuk pergi ke padang gurun
selama 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami. Wah, penasihat. Ya, ya. Menurutmu bagaimana, penasihat? Wah, menurut saya jangan dihiraukan, Baginda. Itu hanya omong kosongnya Harun dan Musa, Baginda. Begitu. Iya. Ya. Baiklah kalau begitu. Sudah. Minggir kamu. Jangan buat aku marah ya. Kalian kira siapa kalian ini sehingga berani mengalihkan perhatian orang-orang itu dari pekerjaan mereka? Kembalilah kepada pekerjaan kalian. Dan kalau memang Allah kalian itu sangat berkuasa, tunjukkanlah suatu mujizat bagiku. Di dalam nama Tuhan Allah orang Israel, maka tongkat ini akan menjadi ular. Hah? Ular? Wih, ular, penasihat. Ya. Penasihat, ular penasihat. Wah, jangan khawatir, Baginda. Itu hanya tipuan Harun dan Musa saja. Ya, tapi ular itu besar sekali, lihat. Hah? Penasihat, apakah kau juga bisa melakukan hal itu? Tenang, Baginda. Saya juga bisa melakukan hal seperti itu, Baginda. Coba buktikan. Iya. Ini ada kedabra, sini gini. Lihat, mereka juga bisa mengadakan tanda-tanda seperti itu. Nah, bagaimana, Baginda? Ular saya kan lebih banyak. Ya, bagus. Allahku, tunjukkanlah kuasamu. Tetapi ular-ular Firaun itu habis dimakan oleh ular Musa dan Harun. Ular kita jauh lebih banyak. Ya, betul. Lihat. Wah. Ya. Hah? Tuh. Kenapa? Nah. Penasihat. Lihat. Ya. Lihat itu. Aduh. Apa? Ular kita habis dimakan oleh ular mereka. Penasihat, bagaimana ini penasihat? Saya juga tidak tahu, Baginda. Baginda Raja, jikalau Baginda tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari negeri ini dan tetap mengeraskan hati, maka Allah kami akan menjadi murka terhadap negeri ini. Bagaimana menurutmu, penasihat? Wah, jangan dituruti, Baginda. Oh, Musa itu bohong, Baginda. Begitu ya? Iya, Baginda. Baik kalau begitu, Musa dan Harun, sekali-kali aku tidak akan melepaskan bangsa Israel dari tanahku. Sekarang kalian pergilah dariku. Pergilah jauh-jauh dariku. Bawa mereka keluar cepat. Begitulah penindasan yang kejam dari bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Terlebih setelah Raja Firaun mengetahui bahwa bangsa Israel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sehingga Raja Firaun menjadi murka. Ia melarang orang-orang Mesir memberikan jerami pada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel harus tetap memberikan jumlah batu bata seperti biasa. Cepat. Ayo, cepat. Aduh. Ayo. Raja Firaun, dengarkanlah perintah Tuhan. Lagi-lagi kalian berdua, Musa dan Harun. Kali ini apa yang hendak kalian inginkan? Jika engkau tidak membebaskan bangsa Israel untuk beribadah, maka Tuhan akan memberikan tulah ini kepada seluruh negeri. Tulah? Penasihat, apa yang dikatakan mereka? Biarkan mereka menunjukkan tulah dari Allah itu. Hahaha. Kalau saya sih tidak takut, Baginda. Di dalam nama Allah bangsa Israel, maka seluruh air negeri Mesir akan menjadi darah. Air jadi darah? Coba kita lihat.
Apa yang mereka lakukan itu? Hah? Apa yang mereka lakukan itu? Air menjadi darah. Air menjadi darah. Air menjadi darah. Hah? Air jadi darah, Nak? Pak, aku takut, Pak. Aku takut. Tenang, Nak. Bagaimana ini penasihat? Saya juga takut. Aku takut. Maka Tuhan menurunkan tulah yang pertama, yaitu semua air di seluruh negeri Mesir menjadi darah. Penasihat, bagaimana ini penasihat? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan khawatir, Baginda. Tidak ada tipuan. Saya juga bisa membuat seperti itu. Kalau begitu, coba tunjukkan kepada saya. Mari kita masuk ke dalam. Ya, baik. Lihat, Baginda. Ya. Mana? Saya akan demonstrasikan. Ini adalah air putih, Baginda. Ya, ini air putih. Saya ambil, saya tuangkan. Ya. Oh, ini air putihnya. Iya. Lalu dicampur dengan pewarna merah, Baginda. Oh, pewarna merah? Iya, ini warna merah ya. Saya tuangkan ini. Oh, ya, ini warna merah. Lalu, air di dalam menjadi merah. Iya. Oh, iya. Aku sekarang merah. Aku mengerti. Berarti kita dibohongin. Iya, Ayo kita kembali ke mereka. Betul. Hai Musa dan Harun, engkau telah menipu kami. Pergilah. Aku tidak percaya kalau itu jadi darah. Kamu telah menipu kami. Aku tidak takut. Raja Fir'aun, jika engkau mengeraskan hati, maka tulah-tulah ini akan menghukum seluruh negeri Mesir. Kemudian Tuhan menurunkan tulah yang kedua, dan katak-katak memenuhi seluruh negeri Mesir. Penasihat, bagaimana ini? Di seluruh kerajaan kok banyak katak. Dan di kursi kerajaan tatahku juga banyak kataknya. Waduh, banyak katak. Kenapa nih penasihat? Wah, saya juga tidak tahu, Baginda. Kok banyak katak ya? Waduh. Lihat, katak di mana-mana. Seluruh kerajaan, bahkan seluruh negeri dipenuhi dengan katak. Baginda, hamba hendak melaporkan di seluruh negeri Mesir ini banyak katak, Baginda. Kerajaanku pun penuh dengan katak. Tuan Baginda Raja, apakah engkau masih mengeraskan hatimu? Nah, tidak perlu dikiraukan, Baginda. Wah, itu hanya tipu aja, Baginda. Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya dan ia mengingkari janjinya. Maka tulah yang ketiga diturunkan, yaitu berlaksa-laksa nyamuk menyelimuti seluruh negeri Mesir. Izinkan kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pergilah. Jangan, Baginda. Biarkan mereka beribadah di negeri ini saja. Jika engkau tidak mau melepaskan bangsa Israel, maka tulah-tulah ini akan menghukum engkau. Karena Firaun tetap saja keras hati, maka Tuhan mendatangkan tulah yang keempat, yaitu lalat memenuhi seluruh negeri Mesir. Karena engkau tetap berkeras hati, maka sampar ini akan menimpa seluruh ternakmu. Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan di negeri yang ditetapkan oleh Allah. Maka tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar, terjadi atas seluruh ternak di negeri Mesir. Tetapi untuk kesekian kalinya Firaun masih saja mengeraskan hati. Maka Tuhan menjatuhkan tulah keenam, yaitu penyakit bara atas seluruh negeri Mesir.
Bagaimana ini penasihat? Tua-tua Musa dan Harun mengenai kita semua. Lihat anakku, penuh dengan bisul-bisul. Wah, saya juga tidak tahu, Baginda. Setelah tulah ke-6, hati Firaun masih saja bersikeras untuk menentang kehendak Tuhan. Maka berturut-turut Tuhan menimpakan tulah ke-7, yaitu hujan es, dan tulah ke-8, yaitu belalang, menimpa seluruh ladang di negeri Mesir. Oh, ladangku hancur kena belalang. Dan tulah ke-9, yaitu gelap gulita atas Fir'aun dan segenap bangsa Mesir. Kalian mau kemana? Gelap. Aduh. Sampai kapan Baginda tidak mau menyerah kepada Allah bangsa Israel? Telah 9 kali engkau telah menerima hukuman dari Allah. Tidakkah engkau takut dan gentar? Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Tidak, Baginda. Allah memerintahkan agar semua bangsa Israel pergi bersama-sama dengan kambing, lembu, dan ternak kami. Baginda, itu jangan dihiraukan. Itu hanya tipuan mereka biasa saja, Baginda. Jika engkau tetap tidak mau mendengarkan, Allah akan mendatangkan kematian anak sulung di negeri. Fir'aun tetap mengeraskan hati, walau sampai turunnya tulah ke-9. Maka Tuhan akan menghukum Fir'aun dengan matinya anak sulung di seluruh negeri Mesir. Sebelumnya, Tuhan telah berfirman pada bangsa Israel yang tinggal di tanah Gosen, agar mengoleskan tanda darah pada pintu rumah-rumah mereka. Darah itu adalah darah anak domba yang disembelih. Itulah peringatan Paskah pertama. Malam itu, tangis jerit pilu dan ratapan terdengar dari tanah Mesir. Semua anak sulung mati pada malam itu. Anakku, kenapa engkau mati? Anak sulungku. Oh, anakku, anakku. Wah, bagaimana ini penasihat? Seluruh anak sulung di negeri kita, rakyat kita, semuanya meninggal. Khawatir Baginda, asal anak Baginda juga kan tidak meninggal. Iya, tapi kan itu rakyatku. Semua anak sulungnya meninggal. Bagaimana ini? Baginda, Baginda Raja, anak Baginda Raja meninggal. Apa? Apa? Anak sulung Baginda. Anak sulung meninggal? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ah, bagaimana ini penasihat? Kenapa ini juga menimpa padaku? Tidak mungkin, Baginda. Sungguh Baginda. Mari, coba kita buktikan. Di mana dia sekarang? Ayo kita ke sana. Musa, Harun, ini semua adalah akibat ulahmu. Anak sulungku meninggal. Pergilah, pergilah kalian semua. Sekarang juga, maupun yang tua, anak-anak, biarlah semuanya mengemasi barang-barangmu dan bawa mereka pergi. Pergi. Mari bangsaku, mari kita berangkat ke negeri perjanjian.
semua warga Israel telah meninggalkan tanah Mesir. Bahkan mereka juga membawa harta benda bangsa Mesir. Kalau menurut saya lebih baik kita tangkap kembali bangsa Israel itu. Ayo kalau begitu, tangkap mereka dan bawa mereka kembali ke negeri ini. Siapkan seluruh pasukan untuk membawa mereka kembali ke sini. Sementara itu, bangsa Israel melanjutkan perjalanannya sampai ke Laut Merah. Kenapa kita dibawa ke laut ya? Iya ya, kenapa ya? Hei, dengarkan, saudara-saudara. Hei, sini, dengarkan sini. Wah. Hei, di depan kita sekarang hanya ada laut. Coba lihat itu. Dan di belakang, aku sudah melihat bahwa pasukan dari bangsa Mesir itu bersama dengan Firaun sudah mengejar kita. Sewaktu di Mesir, tidakkah kalian ingat saudara-saudara? Negeri itu limpah dengan susu dan madunya. Semua makanan bisa kita dapat. Ayo, sekarang kita menghadap ke Musa. Hei Musa, tidakkah engkau tahu bahwa di depan ini sudah ada laut dan kita tidak bisa kemana-mana? Apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami untuk mati di tempat ini? Janganlah takut, berdirilah dan lihatlah bahwa hari ini bangsa Mesir yang engkau lihat itu tidak akan engkau lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Benar, aku percaya bahwa Allah pasti akan menolong kita semua. Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, Allah atas semesta alam, Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini tunjukkanlah kuasa pertolonganmu pada umatmu Israel. Ya, puji Tuhan. Wah, mujizat terjadi. Ayo kita menyeberang. Ayo. Mari kita menyeberang. Bu, kita benar-benar bisa menyeberang ya Bu ya? Iya, makanya anak-anak kau bersedia beribadah ya. Iya.
Penasehat, lihat, laut itu terbelah. Wah, jangan digubris, Baginda. Mari kita kejar mereka aja, Baginda. Baik, kalau begitu, kerahkan seluruh pasukan untuk menangkap mereka semua. Ayo kejar mereka semua. Ayo, Baginda. Lihat, cepat, cepat. Bangsa Mesir sudah ada di belakang kita. Cepat, cepat. Lihat, lihat. Laut itu tertutup. Bangsa Mesir terbenam di dalamnya. Puji Tuhan. Mujizat terjadi. Kita diselamatkan. Pertolongan Allah nyata. Musa, Allah telah menyatakan kuasa pertolongan. Itu sebabnya, bangsaku, janganlah sekali-kali meninggalkannya. Tetaplah setia, sebab di dalam dia pasti ada jalan keluar. Mari bangsaku, kita memuji Tuhan. Ada kemenangan besar di pihak kita, sorak-sorai sukacita atas perbuatannya. Ada kemenangan besar di pihak kita, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Bersoraklah bagi Tuhan, karena Tuhan itu besar. Di pihak kita, sorak-sorai sukacita atas perbuatannya. Ada kemenangan besar di pihak kita, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Hore! Tuhan mendengar doa dari anak-anaknya, umatnya yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Nah, yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu adalah Paskah yang pertama kali. Paskah itu adalah kelepasan. Nah, waktu itu Paskah dari bangsa Israel adalah kelepasan dari bangsa Mesir. Terus bagi kita sekarang, apa ya? Tetap Paskah itu Tuhan ingin melepaskan kita. Melepaskan kita dari apa? Dari dosa. Iya benar, dari dosa. Kenapa? Kita memang tidak dikejar-kejar seperti bangsa Israel waktu itu. Enggak anak-anak. Tapi tetap ada loh yang suka ngintip-ngintip, yang mau membuat kita berdosa, mau menjatuhkan kita. Siapa? Iblis. Nah, iblis itu selalu mengejar kita supaya kita jatuh, berbuat dosa. Itu yang Tuhan tidak mau supaya tidak terjadi.
Gimana? Nah, anak-anak ingat kan? Paskah itu Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua saat ini. Kalau yang lalu Tuhan sendiri kuasanya mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau bagi kita sekarang, Tuhan Yesus sudah menghapuskan, melepaskan semua dosa kita. Jadi, apa perlu kita ragu? Seperti tadi di awal, Tony, perlukah kita seperti itu? Enggak. Tuhan gak mau kita ragu. Tuhan gak mau kita cemas. Tuhan gak mau kita takut lagi. Nah, karena janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Kita harus tetap setia berpegang kepada janji Tuhan itu. Anak-anak mau ya? Tante juga mau loh. Gak hanya anak-anak aja, papa mama di rumah juga mau. Semuanya mau. Nah anak-anak, sekarang kita mau berdoa ya. Sama-sama kita mau meminta Tuhan tolong kami semua. Tetapkan di hati kami supaya tetap setia dan tetap berharap kepada satu-satunya Engkau saja. Kita akan berdoa dengan Om Budi ya anak-anak ya. Yuk kita siapkan hati ya. Nah anak-anak sudah sejak awal memuji, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan anak-anak juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah dikatakan tadi, anak-anak tidak boleh cemas. Anak-anak tidak boleh ragu. Yang terpenting harus setia dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, pada hari ini anak-anak-Mu dalam perayaan Paskah ini, dalam kondisi atau situasi pandemi atau COVID ini, tetapi anak-anak-Mu masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu adalah sebuah kemurahan daripada Engkau saja Tuhan. Tuhan, tolong untuk anak-anak-Mu seperti lewat firman yang sudah diceritakan lewat panggung boneka tadi Tuhan, tidak boleh cemas, tidak boleh ragu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau tolong anak-anak-Mu. Tolong juga untuk orang tua, tolong juga untuk opa oma. Semuanya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan pertolongan yang luar biasa Tuhan. Sehingga dalam kondisi yang demikian ini tetap boleh percaya dan tekun kepada Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini. Kiranya Engkau tetap senantiasa memberkati anak-anak-Mu pada saat perayaan Paskah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak senang. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Om dan Tante. Kiranya boleh menjadi berkat. Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian Paskah tahun ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, ya Allah kami yang Maha Kasih, Engkau sudah memberkati kami semua, khususnya anak-anak sekolah minggu, dengan firman-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Engkau berkati kami semua, untuk kami boleh menjadi satu pelaku-pelaku firman-Mu, untuk kami siap dan tetap setia,
di dalam menanti perjanjian-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah hadir, dan sebentar kita akan mengakhiri. Berkati kami semua di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.